けるか。さあ、もっと頑張って。Drop it. Oke friends, welcome to Share Fun Gaming ya. Kali ini gue mau share Developer Note ya untuk 22 September 2020 ya. Dan update ini bakal datang, gue rasa sih beberapa event penting yang akan datang di 7 Days Grand Cross ya. Yang teman-teman bisa lihat ya, ada event raih 3 diamond setiap hari ya. Ini udah dimulai dari tanggal 22 September hari ini ya, 22 September sampai tanggal 28 September ya. Dalam 7 hari ini kita akan diberikan 3 buah diamond ya, 3 buah diamond tiap hari. Totalnya sih 21 diamond ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Tanggal 2 dapat ini setiap hari 3 terus. Ingat, hadiahnya akan menghilang dalam 24 jam ya. Jadi ketika teman-teman login langsung ambil di kotak pesannya, jangan simpan-simpan ya, oke? Oke, yang pertama event spesial semester baru ya. Ini kostum, teman-teman bisa dapat kostum bertema sekolah ya, dengan berpartisipasi di event dan juga menyiapkan beragam furnitur bar dengan konsep ruang kelas ya. Jadi gue rasa sih sangat bagus ya. Akan ada furnitur baru bertemakan sekolah ya. Dan juga teman-teman bisa dapat ya material perkuat hero termasuk diamond ya. Diamond lagi. Tapi kalau update-nya cepat sih gue rasa cuma dapat diamond banyak-banyak ya. Final boss dibuka ya. Oh ya, teman-teman bisa lihat ya. Ada tiap hari kita bisa dapat ya. Dengan login teman-teman bisa dapat ini SSR buat gacha ya. R ke SSR. Gua rasa sih ini nggak fix SSR ya. Jadi ini ada R-nya, logo R-nya. Jadi gacha sih dari ada R, SSR mungkin sampai SSR ya. Yang kedua final boss ya. Final boss Diane ini teman-teman jangan sampai lewatkan ya. Maksud gua jika belum kuat ya, jika belum kuat segera perkuat karakter teman-teman, baik equipment dan juga hero-nya. Pada final boss ini akan ada hero-hero khusus ya. Contohnya seperti ada mungkin hero yang bakal keluar saat event boss ini ya. Itu kalau nggak punya hero tersebut bakal susah ya. Susah buat ikuti event ini, tapi teman-teman jangan khawatir, bisa ada hero lainnya. Oke, final boss ini. Yang ketiga itu ranking battle season 2 ya. Ini buat challenger ya, para challenger. Gua sih masih di elite ya, gue masih di kampion 4 ya, agak naik susah, super susah loh. Jadi ini buat teman-teman yang udah challenger, selamat ya, bisa ikut PvP elite season 2 ya. Hadiahnya gue rasa sih belum ada ya, dia belum ada kasih tahu hadiahnya apa. Oke, yang 4 rank pemain dibuka ya. Ini teman-teman bisa lihat dari level 70 ke level 80 dibuka ya. Jadi hadiah di quest pencapaiannya atau achievement itu ada kan 72 ya, level 72 dapat 4 diamond ya. Teman-teman bisa dapatkan itu. Yang kelima, ini dia event festival menyeramkan di bulan Oktober ya. Ini festival tentang Halloween ya, Halloween itu biasa Oktober ya. Oke, Oktober. Tim developer sedang menyiapkan satu event, yaitu event Halloween akan segera datang ya. Waduh, kacau. Ini teman-teman bisa lihat bajunya. Ini bajunya ini. Dari sebelah kiri ya, teman-teman bisa lihat ini bajunya kostum baru ya, kostum Halloween baru. Merlin, ini King, ini Diane, ini Slater ya, Slater. Ini siapa namanya? Guila, Gouter, Meliodas, Elizabeth. Ini bagus, kostumnya bagus ya. Ini raksasa siapa ya? Yaitu pokoknya. Ini gue juga nggak tahu siapa. Ini Gil Thunder ya. Oh, ini Gilmore, Gil Thunder ya. Ini Elaine, ini Ban, ini Jericho ya, ini Hauser. Setahu gue ya, ini setahu gue saja ya. Buat gacha ada event ya, Ada event gacha baru ya. Teman-teman bisa lihat ada 2 buah karakter gacha yang baru ya, Meliodas dan juga Elaine ya, Elaine. Ini teman-teman bisa dapat di draw ya, seperti sekarang ya. Nah, ini khususnya ada kostum ya, kostum efek khusus ya. Satu set kostum ini dapat efek khusus ya. Yang setahu gue sih baru ada 2 ya, yang di Halloween ini, Elaine dan juga ada 3 setahu gue kostumnya. Elaine,
Meliodas dan juga Guila. Buat Guila teman-teman yang khawatir ya, kalau di server Jepang ya, kita akan bisa menukar Guila ini dengan material Halloween ya, atau toko exchange, bukan toko exchange sih, yang event toko exchange itu penukaran. Dan juga teman-teman bisa dapat Guila ini ya, Guila hijau ya, Guila Halloween ya, bisa dapat dengan login ya. Di Jepang cuma login bisa dapat ya. Kalau di global sih gue nggak tahu ya. Meliodas ini gacha ya, dan juga itu airline ini gacha juga. Setahu gue ya, dulu gue pernah ikut event ini ya. Gue dapat senjata Meliodas dulu ya. Topi dan senjatanya itu bisa ditukar di toko material ya. Kalau bajunya sih dapat dari hero-nya, wajib dapatkan hero-nya. Selebihnya kostumnya ini ya, kalau di server compare dengan server Jepang gitu. Kalau di server Jepang itu kostumnya beli ya, dan tidak ada setnya, nggak ada set. Maksud gua nggak ada terpisah ya, harus beli set. Harus pakai ini ya, ini duit ya. Oke friends, ini dia 3 buah hero yang bakal bisa dapat di Halloween ya, Halloween. Teman-teman bisa lihat Kapten Meliodas Halloween ya, atributnya merah ya, harus seperti biasa iblis. Pasif uniknya meningkatkan critical chance 10% ya setiap giliran kita berakhir, batasnya 10 kali. Jadi jika ini gue rasa bagus ya, kritikalnya selalu naik 10% setiap giliran berakhir. Jadi setelah 10 giliran berakhir, critical chance-nya 100% ya, jadi dia pasti critical. Gue rasa sih bagus ya, sangat bagus ya. Yang Deathbed ini ya, skill satunya memberikan damage 150% kepada lawan ya, dan memberikan poison selama 3 giliran. Poison itu sangat bagus ya, soalnya sih kalau kita kasih poison ya, kita nggak perlu kasih damage kepada lawannya. Lawan itu akan terkena damage sebesar 60% setiap gilirannya berakhir. Oke, yang rank 2 nya memberikan damage 225% ya kepada satu lawan, dan poison sebesar 3 giliran. Rank 3-nya memberikan damage sebesar 375 dan memberikan poison selama 3 giliran juga ya. Di buff. Oke, yang ini Bloodbeat ya. Bloodbeat ini memberikan spek ya sebesar 100% attack kepada semua lawan ya. Buat rank 1-nya, rank 2-nya memberikan spek damage 150% kepada semua lawan. Rank 3-nya memberikan spek damage sebesar 250% kepada semua lawan. Gue rasa spek ini sangat bagus ya. Rank 2-nya sangat cocok dengan pasifnya ya. Soalnya sih spek ini critical damage 2 kali lipat ya. Jadi critical Meliodas ini harus tinggi buat bisa crit damage ya. Karena critical chance-nya cuma 30% ya. Oke, gue rasa sih itu kurang banget ya. Aduh, kalau itu kurang sih. Critical chance 30%, crit damage 170%. Kemungkinan kritikalnya sih 30% ya, tapi karena ada pasifnya ini bagus ya, trick or treat ya, memberikan critical chance 10% setiap giliran, memberikan critical chance sebesar 10% ketika gilirannya berakhir. Ini buat itu ya, hanya Meliodas ya, kayaknya sih buat Meliodas ya, buat khusus buat Meliodas 10%-nya ini setiap giliran. Ultimate-nya seperti biasa, ultimate-nya membatalkan buff dan stun kepada satu lawannya dan memberikan damage 490% kepada satu lawan dan memberikan stun 1 giliran. Ya, ini Metal Curse ini kombinasi dengan Diane Raksasa ya, membatalkan buff dan stun kepada satu lawan dan memberikan damage sebesar 560% kepada satu lawan dan juga stun ya 1 giliran. Oke, kalau saya sih ini nggak terlalu jelek ya. Tapi maksudnya Meliodas kurang ya, bakalan kurang terpakai di lihat ini PvP-nya kurang ya, PvP kurang, PvP gear kurang, buat farming kurang ya, buat koleksi ya, harusnya sih buat koleksi ya. Oke, selanjutnya Guila selanjutnya Guila ya. Guila ini pasifnya mengurangi damage yang diterima Guila ini sebesar 4% ya ketika dia menggunakan skill. Jadi setiap dia menggunakan skill ya, skill itu kartunya ya, kartu-kartu ini. Setiap satu skill itu berkurang 4% damage lawan kepada Guila ini ya. Gua rasa sih lumayan keras ya kalau Guila ini. Rank skill satunya Villain Step ya, memberikan damage charge sebesar 200% kepada satu lawan. Rank 2-nya memberikan damage charge kepada lawan sebesar 300% ya. Rank 3-nya damage charge 500% kepada satu lawan. Gua rasa sih ini
damage charge-nya kan mengabaikan defense lawan ya. Gua rasa sih kalau buat khususnya buat apa ya, farming enggak ya, gua rasa farming enggak cocok soalnya dia kan satu lawan ya. Oke, skill 2 nya pumpkin like ya, ini kas-kas Halloween banget ya, ada labu-labu. Rank 1-nya memberikan damage 120% kepada semua lawan ya. Rank 2-nya memberikan damage 120% kepada semua lawan dan mengurangi defense related stat ya. Defense related stat nih gue rasa sih defense ya, defense, crit resistant, crit defense, crit resistant ya, sebesar 20% dalam Q2 giliran ya. Rank 3-nya 180% memberikan damage ya pada semua lawan dan mengurangi defense related stat-nya 30% selama 3 giliran. Gua rasa sih yang bagus dari Willa ini pasifnya ini, apakah pasif? Rank 2 skillnya ini ya, memberikan defense related stat ya, mengurangi ya. Ini gua rasa sih bagus nih. Buat support gua rasa cocok nih ya, buat support dari yaitu buat support dari tim hijau ya. Gua rasa sih bagus ya. Soalnya dia jarang ya, gua rasa sih jarang ada yang itu defense related stat nih, jarang skill yang punya dari hero-hero sekarang ya. Ultimate-nya biasa ya, chain exclusion memberikan spek sebesar 350% kepada semua lawan. Jika dia kombinasi dengan Hauser ya, maka damage dari itunya akan bertambah ultimate-nya dari 350% jadi 400% ya kepada semua lawan. Cuma naik 50%. Oke, nggak apa. CC 3000 ya. Oke, nggak apa. Halloween Ellen ya. Sekarang kan yang keluarkan Sweet Temporary. Gue nggak tahu temporary itu apa ya. Pokoknya ini Guardian Ellen ya. Guardian Ellen ini seperti teman-teman bisa lihat ya, ada labu ya, seperti biasa labu ya Halloween. Buat pasifnya dulu ya, Pumpkin Prison, kehadiran labu ya. Menaikkan defense related stat 8% setiap giliran berakhir ya, jika hero ini terkena serangan. Oh, jadi semakin banyak Ellen ini terkena serangannya, dia akan bertambah defense related stat-nya. Seperti yang udah bilang tadi ya, defense, crit defense, crit resistant ya. Itu bakal naik sebesar 8% ya. Dan juga batasnya 5 kali ya. Jadi sebanyak 5 kali 8, 40% ya. Dia bakal naik defense related stat-nya sebesar 40% jika diserang 5 kali batasnya. Oke, kalau sih bagus ya itu. Buat skillnya ya, skill satunya memberikan damage 120% kepada semua lawan, biasa ya. Dan yang 2 memberikan damage 120% kepada semua lawan, mengurangi attack related stat ya. Gue rasa sih bagus ya, gue suka banget skill-skill yang itu mengurangi atau menambah related stat ya. Seperti Gil Tandar mungkin atau Helbram Hijau itu kan menambah stat terkait dasar ya. Kalau ini mengurangi stat terkait attack ya, sebesar 20%. Jadi serangan lawan nggak terlalu sakit ya. Memberikan damage 180% kepada semua lawan ya, dan mengurangi attack related stat 30% selama 3 giliran ya. Oke, skill satunya di buff ya. Skill 1 rank 2 nya di buff ya. Skill 2 nya buff ya. Ini gue suka buff ini gue suka deh. Menaikkan attack ally sebesar 30%. Ini gue rasa sih ada skill yang mirip-mirip dengan dia. Gil Tandar ya. Gil Tandar nih mirip skillnya. Menaikkan attack dari ally sebesar 40%, 2 giliran. Menaikkan rank 3 nya menaikkan attack dari ally sebesar 60%. Ini cuma attack ya, jadi resist pierce rate, crit chance, dan crit damage nggak naik ya, cuma attack saja. Oke, gua rasa sih ini lumayan bagus ya. Kalau biru sih, bisa buat support itu ya, support red demon hell ya. Oke, mantap. Ultimate-nya sama kayak Ellen biasa ya, membatalkan stance dan buff ya pada satu lawan dan memberikan damage 490%. Memberikan damage 490% kepada satu lawan ya. Lalu stun 1 giliran. Oke, apa? Gua rasa sih bagus ya. Tapi kalau buat wajib punya, gua rasa sih enggak ya. Wajib punya gua rasa sih enggak. Tapi kalau buat koleksi sih bagus ya. Soalnya ini khusus Halloween ya. Halloween ini harusnya sih gua punya ya. Harusnya gua punya yang Meliodas. Bukan Meliodas gua punya ya. Maksud gua punya hero-hero seperti New Year ya. New Year itu seperti Meliodas, Elizabeth sekarang, dan juga Jericho ya. Dan juga Valentine ya. Valentine tuh eventnya ya. Valentine tuh yang teman-teman bisa tahu ya, hero sekarang gue sering lupa sih. Ellen, Zaneri, dan Jenna ya. Oke, itu salah satu
limited karakter ya, nggak bakal ada di draw part 1, draw part 2, SSR tiket part 2, SSR tiket part 1, fairy draw, nggak ada, itu nggak ada ya, soalnya itu hero limited ya. Dan juga teman-teman bisa tahu ya, 3 buah hero ini ya, jika setnya lengkap ya, setahu gue nih, setnya lengkap, ultimate move-nya bakal berbeda ya, bakal berbeda dari biasanya. Ini kan seperti teman-teman bisa lihat ya, jadi ultimate move-nya Hellblast Divine Card ini ya, akan ada kas-kas Halloween itu bakal berubah ultimate move-nya ketiga hero ini ya, jika satu set ya, kalau nggak salah sih ya. Dia rasa sih ya lumayan bagus lah. Oke friends, itu dia catatan developer ya. Jadi gua rasa sih simpan diamond banyak-banyak buat event ini ya. Soalnya sih Bloodlust tuh wajib punya ya, wajib punya. Like jika skip ini, komen jika ada yang mau ditanyakan, subscribe bagi teman-teman belum subscribe agar teman-teman bisa tahu kapan gua update ya. Oke, see you next video. Bye bye.